Jamaah sekalian yang berbahagia, itulah makna inti daripada melakukan ibadah haji. Keluar atau pulang dari ibadah haji, dia sudah bersih dari dosa. Yang kedua, ketika ia berada di kota suci Madinah, apa yang dia lakukan di kota suci Madinah? Ziarah ke makam Rasul. Ketika ia berada di hadapan makam Rasul, ia mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di saat kita mengucapkan salam, maka Allah segera bangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hadir dan berdiri di depan makamnya. Di saat itu kita mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu intinya, Saudara. Jadi bagi mereka yang sudah punya kesempatan ziarah ke makam Rasul, ke Masjid Nabawi, baik haji maupun umrah, dipastikan dia sudah langsung mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tuba, summa tuba liman ro'ani. Ya, beruntunglah bagi orang yang melihat kepadaku dan beriman kepadaku. Beruntung bagi orang yang belum melihat kepadaku tapi beriman kepadaku. Ya Allah, ya Rasulullah, mudah-mudahan walaupun mungkin dan walaupun memang dalam sebenarnya kita tidak bertemu Rasulullah secara lahiriah, tapi secara hakikiyah setiap kita datang ke makam Rasul dan kita mengucapkan syahadat di sana, Rasul, mudah-mudahan Rasul terima iman dan Islam kita. Ini sempurnalah, Saudara, Islam seseorang ketika ia melakukan ibadah haji atau dia melakukan ibadah umrah. Mudah-mudahan ya saudara-saudara kita yang saat ini sedang melakukan ibadah umrah diterima umrahnya menjadi umrah yang makbulah, umrah yang mabrurah. Dan kita saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan yang belum Allah berikan kemudahan rezekinya, yang sudah Allah tambahkan rezekinya bisa umrah lagi berulang-ulang. Umrah yang satu dengan umrah yang lain dapat mengampuni dosa. Kata Nabi begitu. Umrah yang satu dengan umrah yang lain akan mengampuni dosa. Oleh karenanya banyak orang yang sering melakukan ibadah umrah berkali-kali kalau punya uang, kalau punya rezeki. Doakan saudara saya ada 26 orang sedang berangkat umrah. Iya, yang dari Sukapura juga ada, dari Melaka, dari Rorotan dan lain sebagainya. Sedang melakukan, kemarin saya hari Rabu mengantar mereka semua. Kita doakan agar sehat selalu, panjang umur, dan kembali membawa umroh yang mabrurah dan makbulah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, itulah makna 5-6, baru 5 ya. Jadi 5 jam 5 pembahasan yang terus kita bahas sepanjang masa dalam hidup kita dan selalu mengingatkan kepada kita apa itu Islam. Sudahkah Islam sebagai agama yang kita anut dan kita yakini dengan iman sudah dapat merubah diri kita? Kata Nabi, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk merubah dan menyempurnakan akhlak. Artinya kalau kita sudah pilih Islam sebagai agama kita, sudahkah kita berubah lebih baik? Kalau kita suka ngaji setiap hari, sudahkah akhlak kita berubah lebih baik? Sudahkah kejujuran kita makin timbul, makin nongol? Kita lebih jujur dibanding sebelum kita ngaji? Sudahkah ibadah kita lebih sempurna dibanding sebelum kita ngaji? Sudahkah akhlak kita lebih sempurna dibanding sebelum kita ngaji dan seterusnya? Itu maknanya. Jadi 5-6. 5 rukun Islam, 6 rukun iman. Ini yang terus kita bahas, kita kembangkan baik dari hadis maupun dari Al-Qur'an dan sejarah Nabi SAW. Bagaimana kita menjadi orang yang muslim, yang mukmin, muslimah, yang mukminah, yang diterima Allah Subhanahu wa taala selamat dunia sampai akhirat. 5-6. Filosofinya begitu. Secara waktu antara jam 5 sampai jam 6, kemudian secara pelajaran rukun Islam dan rukun iman. Dan satu lagi yaitu ihsan. Ihsan itu artinya
lebih tinggi lagi tingkatannya. Semua ibadah yang kita lakukan benar-benar ihsan. Bahwa yang kita lakukan ikhlas karena Allah. Walaupun kita tidak melihat Allah, tapi Allah selalu melihat kita dan memperhatikan kita. Hingga amal ibadah kita makin tua, makin bagus, makin berkualitas, ya. Bacaannya makin baik, imannya makin baik, karena dia merasa kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, kalau kita punya mobil aja masih mulus, sayang kita mobil kita sampai bergesek dengan mobil lain atau dengan tembok atau dengan pintu gerbang dan sebagainya. Sayang, begitu gesek sedikit, ya Allah, mobil baru gesek. Sudahkah kita sayang? Badaniyah kita ini, saudara-saudara yang sudah melakukan umrah, yang sudah melakukan ibadah haji dan sebagainya, yang sudah puasa, yang sudah bersih diampuni dosanya, badan kita ini sudah bersih dari dosa. Sayang saudara-saudara kalau bergesekan dengan perbuatan dosa lagi. Sayang mestinya. Tapi kadang-kadang orang nggak tahu, karena mobil dia nggak boleh beli, boleh dibagi, ya nggak menyadari, terserah. Tapi kalau dia sadar, dia beli mobil dengan harga yang mahal, dengan jeripaya, pasti dia sayang. Begitu juga saudara kalau kita muslim, ya. Kita sayang, kita udah puasa, kita udah haji, kita udah umroh. Sayang, saudara, jangan sampai tangan kita melakukan perbuatan dosa, mata kita melakukan perbuatan dosa. Yang namanya hidup, pasti kita bersentuhan dengan dosa, tapi segera bertobat pada Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, Innal ladzina taqaw iza massahum ta'ifun minasyaitoni tazakkaru fa iza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, iza massahum ta'ifun minasyaiton, apabila disentuh oleh setan hatinya, disentuh oleh setan matanya, disentuh oleh setan telinganya, tazakkaru, ia sadar, ia paham. Fa iza hum mubsirun, saat itu dia melihat, oh ini nggak benar, ini gangguan setan, istighfar dia, kembali dia. Tidak ingin melakukan perbuatan itu. Itulah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena dia sudah melakukan ibadah puasa. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Ini dulu untuk mengingatkan kembali taklim 56. Ya. 56, 5 jam 5 sampai jam 6, 5 rukun Islam dan 6 rukun iman. Dan yang satu ihsan. Jadi rukun agama ada 3, saudara. Islam, iman, dan ihsan. Sini dulu. Adapun nanti barangkali ada yang mau bertanya, baru kita lanjut pada sesi yang kedua. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami apa yang saya sampaikan. Adanallahu iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik para jemaah sekalian. Tadi sama-sama kita sudah menyimak, mendengarkan kajian pada kesempatan ini. Ya. Kita mungkin kasih pertanyaan dulu ya. Mungkin barangkali ada yang ingin bertanya tentang apa yang guru sampaikan ya. Iya, baik guru ya. Silakan. Iya, baik. Kita persilakan dulu kan yang di Radio. Yang di radio. Yang tuaan di radio. Tuaan. Nah, silakan yang di radio, Ada? Belum ada. Baik, kalau yang di radio tidak ada, yang di Zoom. Silakan yang di Zoom. Dibuka mute-nya. Mute-nya dibuka. Yang mau bertanya buka. Ya, barangkali masih apa ya?
belum masuk barangkali guru ya apa yang tadi disampaikan. Mungkin masih meraba-raba apa kira-kira pertanyaannya. Baik guru, kalau demikian saya bertanya deh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, baik guru. Tentang apa yang tadi disampaikan mengenai kesabaran guru. Ini agak-agak apa ya? Barangkali agak sulit gitu ya untuk bagaimana kita bersabar. Dengan apa sih guru agar kita bisa tetap ya istiqomah ya. Sabar menghadapi semua apa termasuk ujian dan lain sebagainya. Ini apa kiat-kiatnya gimana guru? Iya. Sabar adalah bagian dari dari hasil orang yang yang telah melakukan ibadah puasa, sholat, sabar. Jadi Jadi memahami tentang kondisi, situasi, persoalan yang sedang kita hadapi. Contohnya, orang yang sedang hamil bersabar sampai melahirkan. Seorang suami yang baru saja punya istri sedang hamil bersabar. Sampai kapan sabarnya? Sampai waktu melahirkan. Umumnya waktu melahirkan adalah 9 bulan 10 hari. Sudah tua, sudah boleh dia lahir. Gitu. Jadi sabar itu mengetahui persoalan dan waktunya. Bersabar 9 bulan, ini baru 3 bulan, belum pengen dibedah aja perut istrinya, pengen punya anak, nggak bisa. Jadi menyadari, memahami persoalan yang sedang dihadapi. Kalau kita sedang sakit, bagaimana kita bersabar? Kita tidak tahu, saudara-saudara sekalian, sampai kapan kita Allah sembuhkan, apa sebulan, apa 2 bulan, apa 3 bulan. Karena kita tidak tahu, wajib kita bersabar. Dan kita pahami, mudah-mudahan sakit yang sedang kita derita ini mengampuni dosa kita masa lalu. Mudah-mudahan sakit yang kita derita ini sedang mengangkat derajat kita nanti di sisi Allah hingga kita di surga. Surga kita lebih tinggi daripada orang yang tidak sakit-sakit. Kalau kita paham seperti itu, insya Allah kita akan sabar. Sabar orang yang sakit. Sabar orang yang bekerja mendapatkan gaji 1 bulan. Udah tahu, kalau belum 1 bulan ya jangan. Kalau mau juga bahasanya pinjem, ya kan, di koperasi atau di organisasi yang ada di tempat pekerjaan. Karena udah kebelet, dia habis bulan lalu, sementara bulan ini belum juga nongol, baru tanggal 25, 5 hari lagi. Nah, bersabar itu menunggu sampai waktunya. Dan iman Islam kita sehingga kita bisa benar-benar tawadhu dan istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita kan tahu guru ya, kalau kita berbuat ingkar pada Allah berarti kita sebagai manusia yang rugi dan Allah udah siapkan tempatnya neraka. Kalau kita baik, apa yang disampaikan oleh guru tadi, berarti tempatnya di surga. Tapi kadang-kadang di dalam ibadah ini, guru, ya mohon maaf nih guru, ini ya buat menguatkan diri kita juga. Kadang-kadang ibadah dianggap sebagai adat istiadat, bukan dianggap mengikuti aturan Allah, mengikuti, ya mohon maaf nih guru, saya rasa mengikuti adat kali ya. Ya salat kita ikut salat. Tapi selepas bulan Ramadan, ya biasa lagi guru, meninggalkan ibadah seperti sholat, begitu guru. Nah, jadi dia tidak mempunyai ibadah itu, tidak mempunyai rasa takut kepada Allah. Dan guru juga katakan tadi, ada orang yang ibadah, tapi membuat kemungkaran. Dia korupsi, rasa tidak takutnya kepada Allah tidak ada guru. Jadi untuk menguatkan diri kita biar tetap mempunyai rasa takut kepada Allah sehingga kita benar-benar bisa meninggalkan perbuatan kemungkaran, berarti kita bisa istiqomah dan tawadhu. Itu bagaimana guru ya?
untuk menambah iman Islam itu kuat di batin kita, mempunyai rasa takut kepada Allah, agar jangan sampai kita tercebur ke jurang api neraka. Demikian Guru, terima kasih. Dengan ilmu untuk manusia. Sekali lagi dengan ilmu, pelajari apa itu sholat, ilmunya, bagaimana orang yang meninggalkan sholat. Pelajari apa itu maksiat, bagaimana orang yang mengerjakan maksiat, balasannya di dunia juga di akhirat. Kalau itu kita sudah tahu, insya Allah kita jadi takut. Karena banyak mereka yang sudah melakukan ibadah, tapi masih maksiat karena mereka belum memahami. Jadi kewajiban melaksanakan ibadah tidak kurang pentingnya kewajiban meninggalkan apa yang dilarang. Sama, dua sisi gitu, yang sama. Di satu sisi kewajiban melaksanakan taat, di sisi lain kewajiban meninggalkan apa yang dilarang Allah. Makanya saya katakan masih ada ya sebagian orang yang sudah merasa puas dan merasa beriman, merasa muslim kalau sudah melaksanakan perintah. Sementara apa yang dilarang Allah masih dilakukan. Ini pemahaman yang salah. Makanya ngaji. Di saat ngaji ditanya seperti ini. Ya, apa itu maksiat? Maksiat apa? Maksiat zina. Bagaimana dosanya zina? Maksiat minum-minuman, narkoba. Bagaimana dosanya narkoba? Makan barang haram, minuman barang haram yang kita minum, 1 seloki saja, maka 40 hari kemudian amal ibadah kita tidak diterima Allah. Baik sholat, doa kita tidak dikabul Allah, sholat kita nggak diterima, semua ibadah kita nggak diterima. 1 seloki saja kita minum minuman keras. Kalau kita paham kan kita jadi takut. Oh iya, nggak bisa main-main ini, ya, dengan narkoba, dengan perbuatan. Orang yang korupsi makan barang haram, maka masuklah barang haram itu ke dalam dirinya. Kalau dirinya masih banyak barang haram, maka amal ibadahnya tidak diterima. Percuma dia ibadah, tidak diterima. Karena di dalam dirinya penuh dengan barang haram. Kalau 1 seloki saja barang haram, begitu tidak diterima sholat 5 waktu. Kalau 1 miliar, bagaimana kira-kira? Iya, dia korupsi 1 miliar. Walaupun dia belum makan, tapi sudah jadi ambil dari diri kita. Nah, ini yang mesti dipahami oleh umat Islam. Ya, dosa-dosa yang mesti diterima. Antara yang bisa mengurangi rezeki adalah dosa yang belum diampuni Allah. Yang membuat hidup ini jadi pusing, banyak persoalan karena dosa yang belum diampuni Allah. Makanya kita mesti paham kenapa kita disuruh sholat. Di dalam sholat ada yang namanya sujud. Sujud itu meletakkan dahi kita di tanah, di bumi Allah. Kepala kita yang paling tinggi posisinya, kita rendahkan sepaling rendah-rendahnya. Sadar mestinya. Ya, pada saat kita menyebut Allahu Akbar, sadar. Di mana Allah? Inilah sholat yang fawailul lil musallin. Dia sudah sholat tapi masih celaka. Kenapa? Karena sholatnya belum secara ilmu. Baru ilmu syariat. Ada ruku, ada sujud, ada bacaan-bacaannya. Baru syariat hakikatnya dia belum paham bahwa perintah sujud itu untuk apa. Perintah sholat itu untuk apa? Kan ada inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah orang yang melakukan sholat dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau dia sholat juga, tapi masih berbuat maksiat, namanya masih main-main, belum benar Islamnya, masih bermasalah, nanti di yaumil mahsyar, ketika dia mati saja, bermasalah di kuburan di alam barzakh, apalagi di yaumil mahsyar. Tapi bagi mereka yang sudah benar sholatnya, jaga dirinya dari perbuatan maksiat, itu Allah tidak bermasalah dari mulai alam barzakh sampai hari kiamat. Bahkan dia bisa masuk surga bighairi hisab, tanpa dihitung, karena lebih banyak amal solehnya daripada amal salahnya. Amin ya rabbal. Jadi sekali lagi, dengan ilmu dan ilmu, cari terus ilmu supaya kita paham betul apa yang sedang kita hadapi dan kita rasakan ini.
keluarga, biar benar-benar tetap iman Islamnya untuk tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai rasa takut yang sangat tinggi. Terima kasih Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dewa yang ada di Jakarta Pusat. Sampai jumpa lagi. Alhamdulillah masih panjang umur, sehat. Terus kita gabung di Talim Akad Salimanam. Amin. Terutama guru kita yang memberikan tausiah. Alhamdulillah. Demikian Pak Bu Surya. Ya, baik. Terima kasih Bang Dewa. Selamat Sintiong. Sudah paham dan jelas ya guru menerangkan. Baik, kita masih di sesi pertanyaan. Berhubung waktu masih ada ya. Silakan yang di Zoom ya. Kita persilakan yang di Zoom. Oke, baik. Yang di Zoom mungkin barangkali masih mencari-cari pertanyaan. Oke, baik. Silakan. Kita kembali lagi ke radio. Silakan yang di radio. Pertanyaan dicari apa yang kita kami kalau paham, insya Allah. Jadi bukan dicari nanya apa saya yang tadi tadi kita tadi apa kita paham belum? tentang mana Islam, mana iman, mana iman dulu, mana Islam dulu. Kan gitu. Buktinya bagaimana? Coba. Kalau yang saya tanya, mana Islam dengan iman mana dulu? Silakan jawab. Mana dulu iman dengan Islam? Islam, kalau saat iman dulu baru Islam. Alasannya apa kalau iman dulu? Saya pada Allah. Terlebih lagi juga sebagai seorang Muslim Islam, ya harus dengan kekuatan imannya kita melaksanakan perintah menjauhkan larangan Allah. Begitu Ustaz. Mohon maaf. Oke, ya. Lagi yang lain jawabannya mana dulu Islam dengan iman? Iman dulu iman. Iman mana Bang Iman di tetangga sebelah apa yang sebelah mana? Silakan Bang Haji David, iman dulu. Di belakang rumah. Iman banyak soalnya yang namanya iman. Belum tentu yang namanya iman dia beriman, Pak. Jadi bisa iman dulu, bisa Islam dulu. Jawabannya begitu yang pasti. Ada yang duluan iman baru Islam, ada yang Islam dulu baru iman. Contohnya, orang non-muslim, iman dulu dia. Karena dia baca, dia beriman adanya Allah, setelah dia perbandingkan dengan agama yang sebelumnya, yang agama yang saat ini dia lakukan, dia pelajari Islam, akhirnya dia beriman, baru menyatakan Islam, mengucapkan dua kalimat. Nah itu, tapi kita umumnya orang yang muslim, Islam dulu baru iman. Kita dari kecil sudah Islam. Tapi kalau kita tidak belajar lebih lanjut, nggak sampai iman, Pak. Belum sampai iman, baru Islam doang. Kenapa? Karena kita masih mempercayai yang lain atau belum yakin terhadap siksa kubur. Belum iman. Kalau orang yang beriman, ada 6 kan nanti, antumina billah wa malaikatihi. Beriman adanya Allah. Allah itu di mana saja kita berada, Allah lihat. Sudahkah kita merasa bahwa kita diperhatikan Allah hingga kita tidak mau melakukan perbuatan maksiat? Kalau masih berani kita melakukan perbuatan maksiat, masih berani kita tidak jujur, masih berani kita tidak amanah, belum beriman. Ayo, belum beriman? Kalau masih meninggalkan sholat masih entar, belum beriman pada Allah. Belum iman sepenuhnya, berbang iman doang. Kan gitu. Jadi untuk menuju iman, orang yang sudah muslim belajar agar dia sampai kepada iman, sampai kepada suatu keyakinan yang qat'i, ya, yang pasti dalam dirinya bahwa Islam inilah agama yang benar. Allah lah Rabb kita yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang menyembuhkan orang yang sakit dan sebagainya dan sebagainya. Jadi mana lebih dulu Islam dengan iman? Tergantung. Ada yang iman dulu baru menyatakan Islam, ada yang Islam sudah lama belum sampai kepada iman, sudah meninggal. Ya ada. Jadi baru Islam KTP bahasanya. Ya Islam sih
Kalau Lebaran sama, puasa kadang-kadang pertama doang, 2 hari 3 hari, lanjutnya nggak puasa, ya dan seterusnya. Itu namanya baru Islam belum. Mudah-mudahan kita semua yang terus belajar di sini, kita sedang meningkatkan keimanan kita agar menuju iman yang sempurna. Karena dalam ayat illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman. Wal asri, manusia dengan demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian, illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali yang beriman dan beramal soleh, dialah yang tidak rugi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupi saja jam 6:20. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.